Triha Channel. Kali ini kita akan melusuri bagaimana kondisi Muara Labuh terkini. Kita mulai dari Gedung Nasional Muara Labuh. Ini dari grup senam lapangan tenis dengan anggota lebih kurang 60 orang. Jadi sebuah kota yang dipenuhi oleh kendaraan yang macet, begitu juga kendaraan roda 2. Ini adalah lapangan tenis peninggalan zaman Belanda yang sampai sekarang masih terawat dengan baik dan juga masih ramai orang yang main tenis di lapangan ini. Di sebelah kanan kita juga ada sekolah SD Muara Labuh, dan di samping kanan itu adalah tangsi atau rumah tahanan, dan sebelah kiri ini adalah gedung SMP Negeri 1 Sorong Selatan. Inilah kondisi dari tangsi yang terdapat di sebelah sekolah SD nomor 1 Muara Labuh. SD ini pada zaman dahulu pernah terbakar dan dibangun kembali, yaitu sekitar akhir tahun 60-an. Inilah kondisinya Muara Labuh saat ini. Bagi sahabat-sahabat Triha Channel yang sudah lama tidak pulang kampung, inilah kondisi kampung kita pada saat ini. Nah, mungkin waktu sahabat-sahabat meninggalkan kampung pada zaman dahulu, kondisinya belum seperti sekarang ini. Ini di sebelah kiri adalah bagian belakang dari Puskesmas Muara Labuh, yang terkenal juga Puskesmas Bawah Kayu Gadang. Dan di sebelah kanannya terdapat kantor Rayon PDAM Pasar Muara Labuh. Dan inilah tugu peninggalan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu yang berdiri kokoh sebagai saksi bahwa Indonesia telah merdeka dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta. Dan ini sekarang pintu gerbang SMP 1 Muara Labuh. Ada kedengaran azan karena telah memasuki waktu zuhur di Lepagu. Ini adalah, dan ini yang kelihatan ini adalah sekolah SD Negeri nomor 1 di Muara Labuh, dan bangunannya baru saja direnovasi, mempunyai arsitektur tradisional Minangkabau, yaitu berupa rumah bagonjong, rumah berpuncak, dan sekarang sekolahannya jadi bertingkat 2. Dan kita jalani lagi Muara Labuh dan sekitarnya. Kita mulai lagi dari tugu di depan Gedung Nasional Muara Labuh, tapi sekarang kita arahnya lurus, yaitu arah ke RTH, yaitu ruang terbuka hijau. Dan di samping Gedung Nasional sebelah kanannya Anda lihat ada Gedung Bank Nagari Muara Labuh. Dan inilah RTH Muara Labuh yang dahulunya adalah bekas Pasar Lama Muara Labuh, pasar tradisional yang telah ada sejak zaman sebelum penjajahan Belanda. Dan di sebelah kanan kita melihat juga ada mes milik kejaksaan. Dan ini adalah kantor Wali Negari Pasar Muara Labuh yang dahulu merupakan kantornya kontroler Belanda.
terus ke arah Tugu. Di sini dulu ada Tugu 0 atau 0 kilometernya Muara Labuh. Dan ini adalah rumah Bapak Rahman, Bapak Mantari Rahman, yang anak beliau adalah komposer terkenal Minangkabau, yaitu Bapak Yusuf Rahman. Mungkin bagi seniman-seniman Minangkabau maupun nasional, nama komposer Yusuf Rahman sudah tidak diragukan lagi, dan Nangalio sudah kenal, dan produk lagu-lagu yang beliau ciptakan sangat legendaris. Dan ini adalah simpang arah ke jalan. Ini adalah toko-toko lama. Ini adalah peninggalan kejayaan masa lalu. Disinilah dulu berderet toko-toko yang sangat bergengsi, seperti toko emas, toko sepatu, toko pakaian, dan juga di sini pusat agen atau tempat transportasi untuk bus-bus yang akan melakukan perjalanan dari Muara Labuh ke arah Padang, Solo, dan lain-lain. Dan yang kelihatan dari jauh ini adalah Bank Nagari di samping Gedung Nasional, dan juga ada kantor KUA, dan inilah Puskesmas Muara Labuh. Dan terus kita lagi lihat, dan ini adalah lorong yang terkenal, yaitu tempat zaman dahulu yang sangat ramai berjualan seperti alat-alat kebutuhan sehari-hari. Dan di latar belakang jauh kita melihat Bukit Bule, atau yang terkenal juga dengan Bukit Bingkuang. Inilah Muara Labuh pada saat ini, sudah jauh berbeda. Dan sekarang sudah mulai lagi ada orang berdagang pakaian di bekas toko-toko lama yang ada di Muara Labuh ini. Dan ini adalah rumah makan Singgalang, rumah makan yang legendaris untuk Muara Labuh. Dan sekarang kondisi lagi tutup, dan kita terus ke arah RTH, yaitu ke arah ruang terbuka hijau, atau kalau di daerah lain atau di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan alun-alun. Inilah pusat kota Muara Labuh. Dahulunya adalah merupakan pasar tradisional yang sangat ramai, langsung setiap hari Senin maupun hari Kamis. Namun pada era akhir tahun 2000-an, pasar tradisional ini dirubah menjadi sebuah alun-alun atau ruang terbuka hijau untuk kegiatan publik. Dan non jauh masih kelihatan Bukit Bingkuang. Demikianlah jalan-jalan kita di Muara Labuh kondisi terkini. Semoga bisa mengobati kerinduan bagi di sana atau sahabat Triha Channel yang sudah lama tidak pulang kampung. Inilah kondisi Muara Labuh pada saat ini, sebuah kampung atau kota yang sangat kita rindukan setiap saat. Disinilah rindu kita terpaut dan tidak akan mungkin kita lupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.